Aku masih ingat hari ketika aku pertama kali melangkah ke kantor perekrutan militer. Di pikiranku waktu itu, aku hanya membayangkan latihan, disiplin, dan mungkin sedikit petualangan. Aku sama sekali tidak membayangkan betapa seringnya militer melakukan misi di malam hari, gelap, sunyi, dan penuh ketegangan. Malam adalah waktu di mana semuanya terasa lebih tajam, setiap suara kecil seolah punya makna, dan setiap bayangan bisa menjadi ancaman. Namaku Ardi Wicaksana, dan pada tahun 2008 aku bergabung dengan Batalion Zeni Tempur ke-12. Kami adalah unit yang bertugas membangun, memperbaiki, dan terkadang menghancurkan fasilitas militer di daerah konflik. Dalam teori, pekerjaan kami lebih teknis daripada tempur. Tapi di lapangan, teori jarang berlaku. Kadang kami harus memegang senjata dan bertarung untuk hidup kami sendiri. Malam pertama di kamp pelatihan adalah pelajaran yang tidak akan pernah aku lupakan. Instruktur kami, seorang sersan tua bernama Rangga, berdiri di depan kami dengan sorot mata tajam. Kalian akan belajar bekerja dalam gelap, katanya, karena musuh tidak menunggu siang hari untuk menyerang. Malam itu kami berlari, merayap, dan menahan napas di tengah hutan yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan napas kami sendiri yang terdengar. Disitulah aku mulai memahami sesuatu. Rasa takut bisa menjadi sahabat jika kau tahu bagaimana mengendalikannya. Beberapa tahun berlalu, aku sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan militer. Aku pernah dikirim ke daerah konflik di luar negeri, di mana suhu bisa turun hingga di bawah 0 derajat. Salah satu misi paling aneh yang pernah kami lakukan terjadi di awal musim dingin 2014. Kami dikirim ke sebuah lembah terpencil di Eropa Timur untuk membangun jalur darurat bagi kendaraan logistik. Kedengarannya sederhana, tapi tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kami berangkat dengan tim kecil. Aku, Letnan Damar, Sersan Rio, dan 2 teknisi muda, Bima dan Anton. Udara begitu dingin hingga napas kami berubah menjadi kabut putih setiap kali berbicara. Salju turun tanpa henti, dan jarak pandang tak lebih dari 10 meter. Di peta, lembah itu tampak seperti tempat biasa, tanah kosong di antara 2 bukit. Tapi begitu kami tiba, suasananya langsung terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Malam pertama kami di sana berjalan relatif tenang, kecuali suara angin yang menderu di antara pepohonan. Tapi di tengah malam, Anton membangunkanku dengan wajah pucat. "Bang Ardi, kau dengar itu?" katanya pelan. Aku menajamkan telinga. Dari kejauhan terdengar seperti derap langkah, bukan hewan, tapi seperti barisan prajurit yang sedang berbaris. Langkah seragam, berat, dan ritmis. Tapi ketika aku keluar tenda dan menyorotkan senter, tak ada siapapun. Hanya jejak kaki kami sendiri di salju. Pagi harinya kami memeriksa area sekitar. Tak ada tanda-tanda orang lain di sana. Damar mencoba menenangkan kami. "Mungkin cuma gema dari lembah," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi aku tahu ekspresinya berubah sedikit saat kami menemukan sesuatu. Sebaris helm baja tua yang terkubur setengah di salju. Bukan milik tentara modern, modelnya seperti dari Perang Dunia Kedua. Kami melanjutkan pekerjaan kami dengan hati-hati. Semakin lama kami berada di sana, semakin aneh rasanya. Radio sering menangkap suara statis yang bercampur dengan percakapan samar, bahasa yang tidak kami kenali, seolah dari masa lalu. Malam kedua, Rio mengaku melihat sosok bayangan berjalan di antara pepohonan, tapi ketika kami periksa, tak ada apapun. Hanya jejak kaki kecil yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan, seolah si pemiliknya menghilang begitu saja. Aku mulai kehilangan rasa waktu. Siang terasa singkat, malam seperti tak berakhir. Pada hari keempat, Bima yang biasanya banyak bicara tiba-tiba diam. Ia duduk di tepi sungai beku sambil menatap kosong. "Kau tahu, Bang," katanya pelan, "tempat ini kayak pernah jadi medan perang." Aku menatap sekeliling. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, tapi udara di sana terasa berat, seperti menyimpan kenangan buruk yang enggan hilang. Sore itu, kami menemukan sebuah pondok tua di ujung lembah. Dindingnya hampir runtuh, tapi masih ada sisa perabotan di dalamnya. Di lantai, tertulis angka 1944
dengan kapur pudar. Rio menyalakan lampu portabel, dan kami melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Peta tua dengan tanda panah merah menunjukkan posisi pasukan yang dulu pernah bertempur di sini. Di sudut peta tertulis Operasi Schwarzlicht. Kami tidak tahu artinya. Malam itu, angin semakin kencang. Damar memutuskan kami bermalam di pondok itu. Kami menyalakan api unggun kecil dan mencoba beristirahat. Tapi tidak lama kemudian, suara langkah itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Bukan satu atau dua orang, tapi seperti seluruh pasukan yang berjalan di luar. Api unggun bergetar, dan suhu udara tiba-tiba turun drastis. Aku berdiri sambil menyalakan senjata. Ketika kulihat keluar jendela, aku melihat siluet puluhan sosok dalam seragam lama, wajah mereka tertutup helm baja, berjalan perlahan di tengah salju dan menembus tembok pondok seolah mereka tak nyata. Anton berteriak, tapi suaranya seolah tertelan angin. Rio mencoba menembak, tapi pelurunya hanya menembus udara kosong. Damar memerintahkan semua orang untuk diam dan tidak panik. Kami mundur ke sudut ruangan, hanya menatap makhluk-makhluk itu berjalan lewat, membawa senjata tua yang berkarat, wajah mereka tanpa ekspresi, hanya mata kosong yang menatap ke depan. Mereka tidak menyerang, hanya lewat, seolah mengulang barisan dari masa lalu. Ketika semuanya menghilang, keheningan terasa menekan. Aku memegang dadaku, mencoba mengatur napas. Apa yang barusan kita lihat? Tanya Bima lirih. Damar tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, "Kita harus pergi dari sini. Besok pagi." Namun malam itu belum selesai. Sekitar pukul 3 dini hari, aku mendengar bisikan di telingaku. Suara itu halus, hampir tak terdengar, tapi jelas berkata dalam bahasa yang bukan milikku. "Kembali, tempatmu bukan di sini." Aku terbangun kaget, dan melihat semua orang juga tidak bisa tidur. Kami semua mendengar hal yang sama. Keesokan paginya, kami meninggalkan lembah itu secepat mungkin. Saat kami melangkah pergi, aku menoleh sekali lagi. Pondok tua itu sudah lenyap, tidak ada bekasnya sama sekali, seolah tak pernah ada. Kami kembali ke markas dengan tubuh utuh, tapi pikiran kami hancur. Saat laporan diserahkan, atasan hanya berkata, tidak ada unit lain yang pernah dikirim ke sana. Tapi ketika aku menyebutkan peta bertuliskan Operasi Schwarzlicht, wajahnya langsung berubah pucat. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Itu operasi Jerman tahun 1944. Tidak seharusnya ada jejaknya di daerah itu." Selama beberapa minggu setelah misi itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat kembali pemandangan itu. Barisan prajurit hantu berjalan di tengah salju, wajah tanpa ekspresi, langkah-langkah berat yang seolah bergema di pikiranku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi mimpi itu datang terus-menerus. Kadang mereka hanya berdiri diam menatapku, kadang berjalan mendekat sambil membawa senjata tua yang berkarat. Letnan Damar juga berubah sejak saat itu. Biasanya dia orang yang tenang dan rasional, tapi setelah kami kembali, dia sering melamun. Pernah suatu malam di barak, aku mendengarnya bicara sendiri. Mereka tidak seharusnya masih di sana, katanya lirih, seolah kepada seseorang yang tak terlihat. Aku menepuk bahunya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia hanya tersenyum singkat lalu berkata, "Kau tidak akan mengerti, Tardi. Ada hal-hal yang bahkan sejarah pun tidak mau menuliskannya." Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruang perwira untuk debriefing tambahan. Di ruangan itu ada 2 orang berpakaian sipil, tapi cara mereka memandangku menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Salah satunya membuka map berisi foto udara lembah tempat kami ditempatkan. Kami menyebutkan operasi bernama Schwarzlicht, katanya datar. Aku mengangguk. Ya, itu tertulis di peta yang kami temukan. Lelaki itu menatapku tajam. Tidak ada laporan resmi tentang operasi itu. Bahkan arsip Jerman tidak menyebutkannya. Aku menjawab dengan tenang, kalau begitu mungkin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sebelum mereka menutup berkas, salah satu dari mereka berkata, "Lupakan lembah itu. Anggap tidak pernah terjadi." Aku tahu dari nada suaranya bahwa itu bukan saran, melainkan perintah.
Tapi bagaimana bisa aku melupakan sesuatu yang telah merubah cara pandangku terhadap dunia? Beberapa bulan berlalu, kami kembali bertugas membangun jembatan dan memperbaiki jalan di daerah perbatasan. Namun malam-malamku tidak pernah sama lagi. Kadang radio kami tiba-tiba menangkap sinyal aneh, suara kode Morse yang tidak dikenal. Anton mencoba mencatatnya, dan setelah diterjemahkan, hasilnya selalu sama. Schwarzlicht masih berlanjut. Kami semua membeku mendengarnya. Kata itu seperti kutukan yang kembali menghantui kami. Rio mulai tidak stabil. Ia sering terbangun dengan teriakan di tengah malam, mengatakan ia melihat bayangan berseragam abu-abu berdiri di ujung barak. Kami mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, tapi suatu malam aku melihatnya sendiri. Sosok itu benar-benar ada, tidak sepenuhnya solid, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Ketika aku menyalakan lampu, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau logam yang samar di udara. Aku dan Damar memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Kami pergi ke arsip militer, mencoba mencari data tentang lembah tempat kami ditempatkan. Setelah berjam-jam mencari, kami menemukan laporan yang hampir tak terbaca, berusia lebih dari 70 tahun. Tertulis bahwa pada tahun 1944, unit eksperimental Jerman membangun fasilitas penelitian di lembah itu. Tujuannya adalah menciptakan teknologi komunikasi lintas dimensi. Mereka menyebutnya Schwarzlicht Project, atau dalam bahasa mereka, cahaya hitam. Laporan itu berakhir tiba-tiba, seolah dihapus dari sejarah. Tapi ada satu catatan tangan yang membuat darahku dingin. Subjek terakhir gagal. Resonansi temporal menyebabkan pembentukan anomali permanen di lokasi eksperimen. Artinya, mereka telah membuka sesuatu, mungkin celah antara masa lalu dan masa kini, dan tak pernah bisa menutupnya lagi. Kami membawa temuan itu ke komandan kami. Tapi alih-alih mendengarkan, dia malah menatap kami dengan wajah serius. Kalian berdua akan dipindahkan ke markas utama untuk evaluasi psikologis, katanya. Aku tahu itu alasan diplomatis untuk menyingkirkan kami. Mereka tidak ingin cerita ini menyebar. Tapi sebelum kami berangkat, Damar memegang bahuku dan berkata, "Aku tidak bisa diam, Ardi. Ini bukan hal yang bisa kita kubur begitu saja." Malam itu dia pergi diam-diam tanpa izin. Keesokan paginya, hanya ditemukan jejak langkahnya yang mengarah ke arah utara, menuju lembah itu. Aku dan Rio segera dikirim untuk mencarinya, meski atasan kami melarang keras. Tapi kami tahu, kalau tidak pergi, kami takkan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan ke lembah itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Salju turun lebih tebal, dan angin seperti berbisik dengan nada marah. Setelah 2 hari berjalan, kami menemukan jejak api unggun kecil, lalu bekas tenda yang sudah rusak. Di tengahnya, ada buku catatan Damar yang setengah terbakar. Isinya membuat bulu kuduku berdiri. Ia menulis bahwa ia mendengar suara dari bawah tanah, memanggil namanya, memintanya, membuka kembali gerbang yang tertutup. Di halaman terakhir, tulisannya berubah kacau, hanya berisi satu kalimat diulang-ulang. Mereka tidak mati. Mereka hanya tersesat di antara waktu. Kami terus berjalan ke arah lembah, dan kali ini, sesuatu terasa berbeda. Langit di atas kami berwarna abu-abu keunguan, dan udara seolah bergetar. Ketika kami sampai di titik yang dulu menjadi pondok tua, tanah di sana kini retak membentuk pola melingkar, seolah bekas ledakan energi besar. Rio memeriksa alat deteksi medan elektromagnetik, dan jarumnya bergerak liar. "Ini gila," katanya. "Tidak ada logika ilmiah yang bisa menjelaskan ini." Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah-langkah lagi, tapi kali ini lebih dekat, lebih berat, seperti datang dari bawah tanah. Aku menunduk dan menyadari retakan itu perlahan terbuka, mengeluarkan cahaya kebiruan dari dalamnya. Rio menatapku dengan mata ketakutan. "Kita harus pergi." Tapi sebelum sempat berlari, sesuatu keluar dari celah itu. Kabut tebal berwarna perak, bergerak seperti hidup. Di dalam kabut itu, aku bisa melihat siluet, seragam, wajah-wajah tanpa warna. Mereka muncul satu persatu, seperti bayangan dari masa lalu yang menolak dilupakan. Di antara mereka, aku melihat sosok Letnan Damar,
berdiri diam dengan tatapan kosong. "Damar," aku berteriak, tapi dia tidak menjawab. Ia hanya menatapku, lalu berkata dengan suara datar, "Kau tidak seharusnya kembali, Ardi. Mereka sudah memilihku." Aku terpaku. Rio menarik tanganku keras-keras, dan kami berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Tapi suara langkah mereka terus mengikuti di belakang kami. Salju bergetar di bawah kaki kami, dan udara terasa semakin dingin. Saat kami hampir mencapai bukit, aku menoleh sekali lagi, dan kulihat semua itu lenyap begitu saja, seolah ditelan oleh bumi. Kami berhasil kembali ke pos utama dengan tubuh menggigil dan pikiran kacau. Rio tidak pernah bicara lagi tentang apa yang kami lihat. Beberapa minggu kemudian, dia dipindahkan ke unit lain dan akhirnya keluar dari dinas dengan alasan medis. Aku sendiri mendapat perintah pemindahan ke wilayah tropis, mungkin untuk menjauhkan diriku dari hal-hal yang tidak perlu diingat. Namun malam terakhir sebelum aku berangkat, aku menerima paket kecil tanpa pengirim. Di dalamnya ada satu benda, foto hitam putih. Dalam foto itu terlihat sekelompok prajurit Jerman berdiri di depan pondok yang sama, dengan tulisan Schwarzlicht 1944 di bawahnya. Dan di pojok kanan belakang foto itu, aku melihat wajah seseorang yang sangat kukenal. Itu Damar, dengan seragam lama dan tatapan kosong yang sama seperti terakhir kali kulihat. Sudah lebih dari setahun sejak peristiwa itu terjadi, tapi aku masih belum bisa menyingkirkannya dari pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa mendengar kembali suara langkah kaki di salju, gemerincing logam senjata, dan bisikan yang seolah berasal dari masa lain. Aku sudah dipindahkan ke unit rekonstruksi di Asia Tenggara, jauh dari lembah beku itu. Tapi sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa semuanya belum selesai. Aku mulai menulis laporan pribadi, bukan untuk atasan, tapi untuk diriku sendiri. Aku menulis semua detail yang masih kuingat, nama-nama, tanggal, suhu udara, bahkan bau kabut yang keluar dari tanah. Aku pikir dengan menuliskannya, beban di pikiranku bisa sedikit berkurang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin aku menulis, semakin sering hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Pertama kali, radio di tenda kami menyala sendiri tengah malam dan mengeluarkan suara aneh seperti siulan panjang. Aku matikan, tapi beberapa menit kemudian hidup lagi. Kali ini dengan suara sama seseorang yang berbicara dalam bahasa Jerman. Aku tidak mengerti artinya, tapi aku mengenali satu kata di akhir kalimat itu, Schwarzlicht. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu gangguan sinyal. Namun 2 hari kemudian, aku menemukan pasir di sekitar tenda berubah warna menjadi abu-abu kehitaman, seolah terbakar meski tidak ada api. Bima, yang sekarang bertugas bersamaku lagi, melihat sendiri kejadian itu. Ia menatapku dengan wajah pucat. "Bang, ini kayak waktu di lembah itu." "Yah," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya tahu satu hal. Apapun yang terbuka di tempat itu, tidak tertutup sepenuhnya. Malam berikutnya aku menerima pesan di radio pribadi. Frekuensi yang hanya bisa diakses tim internal. Suaranya lemah, penuh gangguan, tapi jelas suara seseorang yang memanggil namaku. "Ardi, ini Damar," katanya. Aku membeku. Aku tahu suara itu. Aku kenal nada bicaranya. "Jangan cari aku," lanjutnya. "Aku masih di sini, tapi bukan di dunia yang sama." Suara itu terputus oleh statis panjang, lalu hilang. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku tahu mungkin saja itu hanyalah hasil trauma atau gangguan psikologis. Tapi bagian terdalam dari diriku tahu, itu nyata. Esok paginya aku melapor ke komandan unit. Dia menatapku tajam dan berkata, "Nama Letnan Damar tidak pernah tercatat dalam daftar personel aktif." Aku ingin berdebat, tapi ia menunjukkan berkas resmi. Semua catatan tentang Damar telah dihapus. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Aku mulai melakukan penyelidikan sendiri. Dengan bantuan seorang teknisi komunikasi bernama Satria, aku mencoba melacak sinyal misterius yang muncul beberapa malam terakhir. Kami menemukan bahwa setiap kali sinyal itu muncul, posisinya selalu bergeser, melingkar mengikuti pola tertentu. Saat kami plot di peta, hasilnya mengejutkan.
Pola itu membentuk spiral besar yang berpusat tepat di lokasi lembah tempat kami pernah bertugas dulu. Ini bukan kebetulan, kata Satria. Sinyal itu seperti mencoba memanggil sesuatu atau seseorang. Aku tahu ia benar. Dan aku tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya. Kembali ke sana. Kami mempersiapkan perjalanan rahasia ke lembah itu. Tidak ada izin resmi. Tidak ada dukungan logistik. Hanya aku, Satria, dan Bima. Kami membawa perlengkapan ringan, senjata, dan alat deteksi elektromagnetik. Setelah perjalanan panjang selama 3 hari, kami akhirnya tiba di perbatasan Eropa Timur. Daerah itu kini ditutup untuk umum, katanya karena aktivitas geologi berbahaya. Tapi aku tahu alasan sebenarnya bukan itu. Ketika kami mendekati lembah, udara di sekitar terasa berbeda, lebih berat, seolah tekanan atmosfernya tidak wajar. Salju yang turun tidak putih, melainkan keabu-abuan. Kami menemukan sisa-sisa bekas pondok lama, tapi kali ini benar-benar hancur. Di tengah reruntuhan, masih ada peta tua yang sama seperti dulu, tapi warnanya telah berubah, seolah terbakar dari dalam. Dan di atas peta itu, seseorang telah menulis sesuatu dengan tinta merah gelap, gerbang belum tertutup. Malam itu kami berkemah di pinggir lembah. Suhu turun drastis, dan kabut tebal mulai turun dari puncak bukit. Dari kejauhan terdengar suara seperti besi beradu, lalu diikuti teriakan samar, teriakan tentara. Aku menatap Bima dan Satria. Kami semua tahu suara itu. Aku menyalakan alat deteksi, dan jarumnya kembali bergerak liar. Ada sesuatu di bawah tanah, kata Satria dengan suara bergetar. Kami menggali di salah satu titik yang menunjukkan energi paling tinggi, dan benar saja, kami menemukan sesuatu. Pintu baja besar tertanam di bawah lapisan es. Di permukaannya tertulis angka 1944 dan lambang elang dengan simbol kilat di tengahnya. Kami membersihkan salju dan membuka bautnya dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, udara dingin dan lembab keluar, membawa bau karat dan sesuatu yang lebih tajam, bau kematian. Kami menuruni tangga logam menuju lorong bawah tanah. Dindingnya dipenuhi pipa dan kabel tua. Lampu-lampu darurat yang kami bawa bergetar, seolah ada medan listrik yang tidak stabil di sekitar. Di ujung lorong, kami menemukan ruangan besar yang tampak seperti laboratorium lama. Di tengahnya berdiri mesin raksasa berbentuk lingkaran, dengan kabel yang menjulur ke segala arah. Mesin itu sudah berkarat, tapi masih berdenyut lemah, seperti jantung yang belum benar-benar berhenti berdetak. Satria memeriksa panel kontrolnya dan berkata, "Mesin ini masih aktif, Ardi. Tapi tidak ada sumber daya di sini. Dari mana energinya datang?" Aku menatap mesin itu lama, lalu melihat di salah satu dindingnya ada bekas tulisan yang hampir pudar. Schwarzlicht Phaseway. Tahap kedua. Tiba-tiba suara langkah kaki bergema di belakang kami. Kami menoleh serentak, dan di ujung lorong, muncul siluet seseorang membawa lampu. Aku segera mengarahkan senjata, tapi ketika sosok itu semakin dekat, jantungku hampir berhenti. Itu Damar. Dia terlihat sama persis seperti terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat, seragamnya lama, dan matanya kosong. Tapi kali ini dia tersenyum. "Kau akhirnya datang," katanya pelan. "Aku sudah menunggumu." Aku tidak bisa bicara. Damar berjalan mendekat dan menunjuk mesin besar di belakangnya. Mereka gagal menutup gerbang itu. Sekarang dia butuh penjaga baru. "Apa maksudmu?" tanyaku. "Mesin ini tidak hanya menghubungkan masa lalu dan masa kini," jawabnya, "tapi juga menahan sesuatu agar tidak keluar. Jika kita mematikannya, dunia akan melihat perang yang tidak pernah berakhir." Satria mencoba mencatat sinyal dari mesin itu, tapi tiba-tiba lampunya meledak, membuat ruangan menjadi gelap. Suara dengungan mulai terdengar dari mesin, makin lama makin keras, hingga seluruh tempat itu bergetar. Aku melihat kabut perak muncul lagi dari celah lantai, dan di dalam kabut itu, pasukan hantu itu kembali. Kali ini mereka tidak hanya berjalan. Mereka menatap kami. Aku berteriak pada Damar untuk pergi, tapi dia hanya berdiri diam. "Ini tugasku sekarang," katanya, "dan setelah ini, giliranmu." Sebelum aku sempat bereaksi, cahaya biru menyilaukan keluar dari mesin itu,
menyelimuti seluruh ruangan. Aku kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun, aku sudah berada di luar, di salju. Mesin itu lenyap. Lorong bawah tanahnya tertutup rapat, seolah tidak pernah ada. Satria terluka parah tapi masih hidup, sementara Bima tidak pernah ditemukan. Hanya ada bekas langkah kaki yang mengarah ke tengah lembah, lalu berhenti begitu saja. Kami kembali ke pangkalan dalam keadaan setengah sadar. Ketika tim penyelamat dikirim ke lokasi, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada pintu baja, tidak ada reruntuhan, bahkan tidak ada jejak kami. Lembah itu benar-benar bersih, seperti dilapisi waktu. Beberapa minggu kemudian, aku menerima amplop lain tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada foto baru, mesin lingkaran itu masih berdiri, tapi kali ini terlihat ada 3 orang di depannya. Aku, Damar, dan seseorang yang berdiri di antara kami dengan wajah kabur, seolah kamera menolak menangkapnya. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat, "Penjaga baru telah dipilih." Aku menatap foto itu lama, mencoba memahami semuanya. Tapi semakin aku melihat, semakin aku merasa aneh. Di bayangan refleksi kaca jendela, aku melihat seragamku bukan lagi warna hijau zaitun seperti sekarang, melainkan abu-abu tua, seperti seragam tentara dari masa 1944. Dan malam itu, saat aku menulis catatan terakhirku ini, radio di mejaku kembali menyala sendiri. Dari speakernya terdengar suara berbisik. Operasi Squares Licit, fase berikutnya dimulai.